Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Galamila Putri dengan NIM G331220012. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Hakikat dan Konsep Ibadah Ghairul Maghduh. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan pengertian ibadah terdahulu. Ibadah sendiri itu diambil dari bahasa Arab, yaitu abada, ya'budu, abdan, dan ibadatan, yang berarti tunduk atau patuh. Sedangkan pengertian ibadah menurut agama sendiri yaitu bentuk manifesti kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan semata-mata hanya untuk kegiatan spiritual saja, namun ibadah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan berkah yang sudah diberikan selama ini. Manusia adalah hamba Allah, ibadullah. Jiwa raga kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, hidup, mati, jodoh pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diciptakan hanya untuk beribadah dan menghamba kepadanya. Sedangkan menurut terminologi, pengertian ibadah itu jauh lebih banyak. Tapi salah satunya yaitu menurut Ibnu Qayyim, pengertian ibadah adalah kesempurnaan cinta bersama kesempurnaan kepatuhan. Dia menyebutkan dalam surah An-Nu'ah, yaitu mengibadahi Ar-Rahman, puncak cintanya bersama ketundukan hambanya. Yang kedua, pengertian ibadah berdasarkan Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah mendefinisikan bahwa ibadah itu banyak definisi, tapi diantaranya ibadah merupakan roh dan hakikatnya adalah merealisasikan cinta dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang utuh dan kepatuhan yang sempurna kepadanya, itulah hakikat ibadah. Manakala ibadah luput dari dua hal itu, ialah salah satunya ia bukanlah ibadah. Dua adalah hakikat ibadah. Ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Dariyat ayat 56. Dalam ayat tersebut ditunjukkan bahwa tugas kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari ibadah sendiri adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi, serta menjauhi segala larangannya. Dengan ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hakikat ibadah adalah sebagai cinta. Dasar-dasar dari ibadah adalah dasar-dasar ibadah dibangun berdasarkan tiga aspek. Yang pertama yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan mendahulukan kehendak, perintah, dan menjauhi larangan Allah. Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, ada tiga hal yang apabila terdapat dalam seseorang, niscaya ia akan mendapatkan manusia iman, yaitu bahwa Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain, bahwa ia tidak mencintai seseorang melainkan semata karena Allah, dan bahwa ia membenci kembali kepada kufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Prinsip-prinsip ibadah Ghairul Maghduh yang pertama yaitu keberadaannya didasarkan atas tidak adanya adil yang melarang. Maksudnya adalah selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. Yang kedua yaitu tata laksana tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah. Maksudnya adalah perkara ini baru bid'ah, dalam ibadah Ghairul Maghduh diperbolehkan. Yang kedua yaitu tata laksana tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah. Perkara ini baru bid'ah, dalam ibadah Ghairul Maghduh diperbolehkan. Yang kedua yaitu tata laksana tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah. Maksudnya adalah perkara ini baru bid'ah, dalam ibadah Ghairul Maghduh diperbolehkan atau sampai dalil melarang atau mengharamkan. Yang ketiga yaitu bersifat rasional. Maksudnya adalah ibadah ini manfaat atau mudaratnya ditentukan oleh akal atau logika, sehingga jika menurut kita adalah baik maka boleh dilaksanakan, tapi jika tidak baik maka tidak boleh dilaksanakan. Yang keempat yaitu asas atau manfaat. Selama itu memiliki manfaat maka boleh dilakukan. Keutamaan ibadah antara lain adalah mensucikan diri dan dapat mengangkat derajat manusia menuju kesempurnaan manusiawi. Manusia sangat membutuhkan ibadah. Oleh karena itu, manusia secara tabiat dapat dikatakan lemah dan butuh Allah di setiap jalannya. Tidak ada satupun yang dapat menenteramkan atau mendamaikan lalu menjadikan seseorang menikmati kenikmatan hakiki yang semata-mata dilakukan selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Ibadah adalah sebab utama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kesimpulan dari makalah ini adalah ibadah adalah usaha kita sebagai umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari ibadah sendiri adalah melakukan segala sesuatu yang sudah Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan yang sudah Allah perintahkan dengan penuh keikhlasan. Kita sebagai hamba Allah yang ingin doanya didengar harus melakukan
dua syarat, yaitu ikhlas sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Rasulullah dan tidak dengan sengaja sombong kepada orang lain. Pengertian dari ibadah ghairul maghdub ini sendiri adalah ibadah yang di samping hubungan antara Allah dan hambanya juga merupakan interaksi sesama umat manusia. Contohnya adalah bersedekah, tolong menolong, menjenguk orang yang sakit, dan lain-lain. Sedangkan prinsip dari ibadah ghairul maghdub ini disandarkan pada dalil yang melarang pelaksanaannya tidak bertolak kepada Rasulullah SAW, bersifat rasional dan bermanfaat. Keutamaan dalam melakukan ibadah adalah membersihkan dan mensucikan jiwa agar dapat terhindar dan perbuatan-perbuatan tercela agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi makalah dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.